Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah fitokimia serta teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat berkumpul, dan juga pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul isolasi senyawa flavonoid dari tanaman daun teh hijau, yaitu Camellia sinensis. Topik ini dipilih karena flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang memiliki berbagai manfaat penting, terutama sebagai antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai pengertian flavonoid, manfaatnya serta tahapan isolasi hingga proses identifikasinya. Demikian pembukaan dari saya, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Camellia sinensis ini merupakan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang banyak dimanfaatkan sebagai minuman serta bahan baku industri pangan dan farmasi karena kandungan senyawa aktifnya, terutama flavonoid, yang mana flavonoid ini merupakan senyawa polifenol dengan struktur dasar C6C3C6 yang pada teh hijau didominasi oleh katekin, khususnya epigalokaten galat, yang memiliki aktivitas biologis kuat sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, antivirus hingga anti kanker, serta berperan dalam menjaga kesehatan kardiovaskular. Nah, peran ini juga menjadi semakin penting seiring meningkatnya penyakit tidak menular akibat gaya hidup modern dan juga paparan radikal bebas, sehingga dibutuhkan sumber antioksidan alami yang efektif dan aman. Namun pemanfaatan flavonoid masih menghadapi kendala seperti proses isolasi yang belum optimal, metode yang beragam, serta keterbatasan pemahaman hubungan antara struktur kimia dan juga aktivitas biologisnya. Oleh karena itu diperlukan proses isolasi flavonoid dari daun teh hijau yang sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh senyawa murni dan mengkaji aktivitasnya secara lebih mendalam guna mendukung pengembangan di bidang kesehatan dan juga farmasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan taksonomi dari daun teh hijau itu sendiri, yaitu Camellia sinensis. Yang mana Camellia sinensis ini kingdomnya dari Plantae, divisionya dari Angiospermae, subdivisionya dari Spermatophyta, kelasnya dari Dicotyledone, ordonya dari Gutierales, familinya dari Theaceae, genusnya dari Camellia, dan juga spesiesnya dari Camellia sinensis. Selanjutnya saya akan menjelaskan morfologi dari tanaman daun teh hijau sendiri. Camellia sinensis merupakan tanaman dari famili Theaceae yang berbentuk pohon kecil dan memiliki banyak manfaat sebagai bahan herbal. Daunnya yang berbentuk tunggal, tersusun berseling, berwarna hijau mengkilap di bagian atas yaitu adiksial dan lebih pucat di bagian bawah abaksial, dengan struktur tulang menyirip serta terdapat rambut halus yaitu trikoma pada daun muda. Sebagai indikator kualitas, bagian terbaik untuk produksi teh adalah pucuknya, dan 2-3 daun muda yang karena mengandung senyawa bioaktif tinggi seperti polifenol, flavonoid atau katekin, kafein, dan juga minyak atsiri yang mempengaruhi warna, aroma, dan rasa teh. Kandungan senyawa ini mudah teroksidasi serta dipengaruhi oleh umur daun, lingkungan, dan budidaya, sehingga pemilihan daun muda menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas dan juga aktivitas ekstrak teh hijau. Camellia sinensis memiliki berbagai manfaat kesehatan yang berasal dari kandungan flavonoid itu sendiri. Katekin seperti epigalokaten galat, kafein, dan juga L-theanin. Manfaatnya meliputi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas, kardioprotektif untuk menjaga kesehatan jantung dan juga meningkatkan metabolisme sehingga membantu penurunan berat badan, mengontrol kadar gula darah, juga neuroprotektif untuk melindungi fungsi otak serta antimikroba dalam mendukung sistem imun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
apa aja sih yang terkandung di dalam daun teh hijau itu sendiri. Kandungan dalam teh hijau ada beberapa senyawa, salah satunya seperti flavonoid, yang mana flavonoid ini polifenol yang berstruktur C6, C3, C6 sebagai senyawa utama yang berfungsi sebagai antioksidan kuat serta memiliki aktivitas antiinflamasi dan juga antimikroba dan juga kardioprotektif. Dan yang kedua ada katekin, flavonoid utama, yang mana katekin merupakan turunan flavonoid dominan kurang lebih 15-30%, terutama pada epiglycogen gelat yang berperan besar sebagai antioksidan, anti tumor dan juga penentu rasa teh. Dan ketiga ada kafein, yang mana kafein adalah alkaloid yang berfungsi meningkatkan kewaspadaan dan metabolisme energi. Kalau berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti insomnia. Jadi kafein itu sendiri bukan hanya terdapat di dalam kopi saja, tapi di daun teh hijau seperti matcha itu kan juga matcha, green tea itu juga terdapat kafein yang mana bisa meningkatkan kewaspadaan juga metabolisme energi. Dan terakhir ada tanin yang merupakan polifenol yang memberikan rasa cepat khas teh serta memiliki aktivitas antioksidan dan juga membantu menghambat oksidasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dasar dari flavonoid. Nah, struktur dasar dari flavonoid ini kerangka senyawa organik yang terdiri dari 15 atom karbon C15 yang tersusun dalam pola C6, C3 dan juga C6. Artinya senyawa ini memiliki dua cincin benzen yang masing-masingnya itu berisi 6 atom karbon yang disebut cincin A dan juga cincin B, serta satu bagian penghubung yang terdiri dari 3 atom karbon yang membentuk cincin heterosiklik yaitu cincin C, dan juga mengandung 1 atom oksigen. Nah, cincin A ini biasanya memiliki gugus hidroksil yaitu OH, atom OH pada posisi tertentu seperti C5 dan juga C7. Sedangkan kalau di cincin B sering memiliki gugus atom OH pada posisi 3 aksen dan juga 4 aksen yang berperan penting dalam aktivitas antioksidan. Nah, kalau untuk cincin C sebagai penghubung yang merupakan bagian paling menentukan jenis flavonoid karena variasi pada ikatan rangkap, keberadaan gugus hidroksil dan juga gugus karbonil yaitu C rangkap 2O itu pada cincin ini. Nah, akan menghasilkan berbagai golongan flavonoid seperti flavon, flavanol, flavonon dan juga katekin. Selain itu adanya gugus substituen lain seperti atom OCH3 atau gula glikosida pada posisi tertentu juga mempengaruhi sifat kelarutan dan juga aktivitas dualitisnya. Serta secara keseluruhan kombinasi struktur cincin aromatik ini, gugus hidroksil dan juga sistem konjugasi dalam flavonoid membuat senyawa ini memiliki kemampuan sebagai antioksidan yang kuat karena mampu menstabilkan radikal bebas. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan klasifikasi flavonoid berdasarkan struktur kimianya, yaitu bagaimana perubahan kecil pada struktur dasar flavonoid yaitu C6, C3, C6 itu bisa menghasilkan berbagai jenis senyawa dengan sifat yang berbeda. Di bagian tengah terlihat struktur dasar flavonoid yang terdiri dari 3 cincin yaitu cincin A, B, dan juga C. Dari struktur inti ini berbagai golongan flavonoid terbentuk tergantung pada perubahan pada cincin C yaitu cincin penghubung yang ada di tengah. Seperti ada atau tidaknya ikatan rangkap, gugus hidroksil maupun posisi ikatan cincin B. Nah, di atas ini, di sini menunjukkan beberapa golongan flavonoid seperti flavontigol, antisianida, dan antisianidin dan juga flavanol. Nah, untuk flavontigol itu merupakan flavonoid yang tidak memiliki ikatan rangkap pada cincin C dan biasanya ini memiliki banyak gugus
atom OH sehingga sering ditemukan sebagai antioksidan yang kuat. Contohnya seperti katekin pada teh hijau. Nah, kalau untuk antosianidin tersendiri itu adalah pigmen alami yang memberikan warna merah, ungu atau biru pada buah dan juga bunga. Dengan struktur yang memiliki muatan positif sehingga berbeda dari flavonoid lainnya. Sementara itu flavonol itu memiliki ciri adanya ikatan rangkap antara C2 dan juga C3 serta gugus atom OH pada posisi C3 yang membuatnya aktif secara biologis, misalnya sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi. Nah, untuk di bagian bawah di sini terdapat beberapa golongan lain, yaitu ada flavon, flavonon dan juga isoflavon. Yang mana flavon memiliki ikatan rangkap antara C2 dan C3, tetapi tidak memiliki gugus atom OH di posisi C3. Flavonon ini berbeda karena tidak memiliki ikatan rangkap tersebut, sehingga strukturnya lebih jenuh dan juga fleksibel. Kalau isoflavon memiliki perbedaan yang unik, yaitu posisi cincin B-nya itu berpindah dari C2 ke C3 pada cincin C. Nah, sehingga memberikan sifat biologis yang berbeda, misalnya aktivitas mirip hormon estrogen. Nah, biasanya disebut juga sebagai flavon yang abnormal karena dia merupakan struktur yang berbeda pada cincin C-nya. Pada cincin B-nya, maaf. Nah, untuk secara keseluruhan bahwa semua flavonoid ini berasal dari satu struktur yang dasar yang sama, tetapi akan ada perbedaan kecil pada struktur kimianya, terutama pada cincin C dan juga posisi substituen yang akan menghasilkan berbagai jenis flavonoid dengan fungsi dan juga aktivitas biologis yang berbeda-beda. Nah, hal ini penting dalam bidang farmasi karena untuk menentukan efek farmakologis seperti antioksidan, antiinflamasi hingga potensi terapeutik lainnya. Selanjutnya ada tahapan isolasi senyawa flavonoid, yang mana pertama ada preparasi sampel. Daun teh hijau itu terlebih dahulu dicuci menggunakan air yang mengalir, tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan juga kontaminan. Dan selanjutnya daun itu dikeringkan pada suhu rendah sekitar 40-50 derajat Celcius agar kadar airnya itu berkurang tanpa merusak senyawa flavonoid yang sensitif terhadap panas. Nah, setelah kering, daun digiling hingga menjadi serbuk halus dan diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam. Nah, tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan sehingga proses ekstraksi dapat berlangsung lebih optimal. Terus yang kedua ada ekstraksi. Serbuk simplicia yang direndam dalam pelarut polar seperti etanol atau metanol menggunakan metode meserasi selama 24-48 jam dengan pengadukan sekali. Nah, pada tahap ini terjadi proses difusi dan juga osmosis sehingga senyawa flavonoid yang terdapat di dalam sel tanaman akan larut ke dalam pelarut. Nah, setelah proses ekstraksi selesai, campuran kemudian disaring untuk memisahkan filtrat yang mengandung senyawa terlarut dari residu atau ampas. Hasil dari ekstraksi ini bisa disebut sebagai ekstrak. Yang ketiga ada pemekatan ekstrak, yang mana tahap pemekatan ekstrak ini menggunakan alat rotary evaporator pada tekanan dan juga suhu rendah. Proses ini bertujuan untuk menguapkan pelarut tanpa merusak senyawa aktif, sehingga diperoleh ekstrak kental dengan konsentrasi flavonoid yang lebih tinggi. Nah, untuk ekstrak kental ini masih mengandung campuran berbagai senyawa, sehingga perlu dilakukan pemisahan lanjutan, yaitu dengan cara fraksinasi. Nah, fraksinasi ini ada dua cara, yaitu partisi cair-cair yang mana menggunakan corong pisah dengan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran berbeda. Nah, biasanya digunakan pelarut N-heksana untuk memisahkan senyawa nonpolar seperti lemak dan juga klorofil. Kalau etil asetat untuk melarutkan flavonoid,
serta air atau metanol untuk senyawa yang sangat polar. Prinsip yang digunakan ini adalah like dissolve like, sehingga senyawa akan terpisah berdasarkan kepolarannya. Nah, untuk pemisahan selanjutnya itu ada dengan cara teknik kromatografi. Fraksi yang mengandung flavonoid kemudian dipisahkan lebih lanjut menggunakan teknik kromatografi, yang mana tahap awalnya dilakukan dengan kromatografi lapis tipis, yaitu KLT. Nah, untuk mengidentifikasi keberadaan flavonoid itu menentukan jumlah komponen serta memilih sistem pelarut yang sesuai. Setelah itu dilakukan pemisahan skala lebih besar dengan menggunakan kromatografi kolom dengan fase diam, silika gel, dan juga fase geraknya berupa pelarut bertingkat. Senyawa akan terpisah berdasarkan perbedaan interaksi dengan fase diamnya. Kalau untuk kromatografi lapis tipis atau KLT, ini itu senyawa bergerak pada fase diam, yaitu silika gel, dengan kecepatan yang berbeda. Nah, perbedaan ini dipengaruhi oleh kepolaran dan juga interaksi adsorpsi. Nilai RF yang digunakan sebagai parameter identifikasi dengan rumus RF yaitu jarak yang ditempuh analit dibagi sama jarak yang ditempuh eluan. Nah, untuk kromatografi kolom sendiri itu dilakukan pemisahan skala lebih besar menggunakan kromatografi kolom, yang mana fase diamnya itu silika gel yaitu polar, dan fase geraknya pelarut dengan kepolaran bertingkat. Senyawa dipisahkan berdasarkan kekuatan interaksi dengan fase diam, yang mana fraksi yang keluar dari kolom dikumpulkan dan dianalisis kembali menggunakan KLT. Dan tahapan terakhir yaitu pemurnian senyawa, yang mana fraksi yang telah menunjukkan satu noda pada KLT akan dianggap memiliki tingkat kemurnian tinggi. Nah, kemudian diuapkan untuk mendapatkan senyawa flavonoid dalam bentuk padatan atau kristal. Selanjutnya dilakukan uji kualitatif seperti uji sianoda, FeCl3 dan juga LCl3 untuk memastikan keberadaan flavonoid. Dengan demikian, melalui tahapan yang sistematis mulai dari preparasi hingga identifikasi, dapat diperoleh senyawa flavonoid yang relatif murni dari daun teh hijau. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan, kita akan mengidentifikasi senyawa flavonoid tersebut dengan secara kualitatif menggunakan beberapa uji kimia sederhana di laboratorium. Nah, ini tujuannya itu untuk memastikan apakah suatu ekstrak itu benar mengandung flavonoid dengan melihat perubahan warna atau fluoresensi setelah ditambahkan reaksi tertentu. Setiap uji itu bekerja berdasarkan reaksi kimia khas antara struktur flavonoid, terutama gugus fenol, dan juga sistem aromatiknya dengan reagen yang digunakan. Uji pertama itu adalah uji sianoda, yaitu MgHcl. Pada uji ini ekstrak itu ditambahkan serbuk magnesium dan asam klorida. Jika hasilnya positif, akan memberikan warna merah atau jingga, yang mana perubahan warna ini terjadi karena reduksi gugus karbonil pada struktur flavonoid oleh magnesium dalam suasana asam, sehingga terbentuk senyawa berwarna. Uji ini juga cukup spesifik untuk mendeteksi flavonoid, golongan flavon dan juga flavonol, sehingga sering digunakan sebagai uji awal keberadaan flavonoid. Uji kedua itu ada uji FeCl3. Pada uji ini ekstrak ditambahkan larutan FeCl3 dan jika positif akan menghasilkan warna hijau tua hingga kehitaman. Nah, warna ini itu muncul karena terbentuknya kompleks antara ion Fe3+ dengan gugus fenol OH aromatik yang terdapat pada flavonoid. Jadi, uji ini sebenarnya tidak hanya spesifik untuk flavonoid, tetapi untuk semua senyawa yang memiliki gugus fenol. Namun, karena flavonoid termasuk senyawa polifenol, hasil positif bisa mengindikasikan keberadaannya. Terus untuk uji ketiga yaitu uji ICL aluminium klorida yang diamati di bawah sinar ultraviolet UV. Pada uji ini ekstrak dicampur dengan aluminium klorida kemudian diamati di bawah lampu UV.
jika mengandung flavonoid akan terlihat fluoresensi kuning. Nah, hal ini terjadi karena aluminium klorida ini membentuk kompleks dengan gugus karbonil dan hidroksil pada flavonoid, terutama flavonol, sehingga menghasilkan fluoresensi khas. Uji ini cukup sensitif dan sering digunakan untuk konfirmasi flavonoid. Yang keempat itu ada uji natrium hidroksida. Pada uji ini ekstrak itu ditambahkan NaOH dan jika positif akan menghasilkan warna kuning yang kemudian hilang atau memudar setelah ditambahkan asam. Jadi harus cepat-cepat didokumentasikan atau mungkin cepat-cepat dilihat karena setelah menghasilkan karena dia akan menghasilkan warna putirnya yang menghasilkan warna kuning yang cepat memudar atau menghilang. Terus perubahan ini itu menunjukkan bahwa flavonoid itu bersifat sensitif terhadap perubahan pH. Dalam kondisi basah, gugus fenol mungkin terionisasi sehingga menghasilkan warna. Sedangkan kalau untuk dalam kondisi asam kembali ke bentuk semula sehingga warnanya akan menghilang. Untuk keempat uji ini saling melengkapi dalam mengidentifikasi flavonoid, yang mana uji cyanoda dan juga AlCl3 itu lebih spesifik untuk flavonoid, sedangkan FeCl3 dan NaOH menunjukkan keberadaan gugus fenol dan juga sifat kimianya. Selanjutnya ada identifikasi senyawa flavonoid yang menggunakan instrumen analisis modern. Ini tujuannya itu untuk mengetahui struktur untuk karakteristik flavonoid itu sendiri secara lebih akurat dibandingkan uji kimia biasa. Metode ini itu penting karena tidak hanya memastikan ada atau tidaknya flavonoid, tetapi juga menentukan struktur molekul, gugus fungsi hingga berat molekulnya. Nah, pertama itu ada metode spektrofotometri UV visible yang bekerja dengan prinsip mengukur serapan sinar ultraviolet dengan cahaya tampak oleh senyawa. Nah, flavonoid itu memiliki sistem cincin aromatik dan juga ikatan rangkap terkonjugasi sehingga dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Hasilnya biasanya muncul dua puncak serapan yaitu sekitar 240 sampai 280 nm dan juga 300 sampai 380. Puncak ini itu menunjukkan adanya sistem kromofor khas flavonoid sehingga metode ini itu digunakan sebagai indikasi awal keberadaan struktur aromatik flavonoid. Nah, metode kedua itu ada FTIR yang mana Fourier Transfer Infrared yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam molekul. Nah, ini prinsipnya itu untuk mengukur getaran ikatan kimia saat menyerap sinar inframerah. Pada flavonoid biasanya itu muncul serapan khas seperti gugus OH pada 3200 sampai 3600 dan gugus karbonil C-rangkap 2O pada sekitar 1600 sampai 1700. Nah, dari data ini dapat diketahui bahwa senyawa tersebut itu memiliki ciri khas flavonoid yang mengandung gugus fenol dan juga karbonil. Di metode ketiga ini ada NMR yang mana Nuclear Magnetic Resonance yang digunakan untuk melihat lingkungan atom dan dalam molekul, khususnya atom hidrogen dan juga karbon. Hasilnya itu berupa spektrum pergeseran kimia ppm yang menunjukkan posisi dan juga jumlah atom dalam struktur. Dengan NMR, struktur flavonoid bisa ditentukan secara sangat detail termasuk posisi gugus OH dan juga pola substitusi pada cincin aromatik. Dan metode yang terakhir itu ada spektrofotometri massa MS yang digunakan untuk menentukan berat molekul dan juga fragmentasi senyawa. Prinsipnya ini mengionisasi molekul lalu mengukur rasio massa terhadap muatan. Hasilnya yaitu berupa puncak-puncak spektrum yang menunjukkan massa molekul utama dan juga pecahannya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui berat molekul flavonoid serta membantu identifikasi jenis senyawanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa flavonoid itu merupakan senyawa penting yang memiliki struktur khas C6, C3, C6 dengan beragam variasi yang mempengaruhi aktivitas biologisnya. Proses
isolasi flavonoid itu dimulai dengan preparasi sampel sampai fraksinasi sampai pemurnian, yang selanjutnya diidentifikasi dengan dilakukan dengan uji kualitatif sederhana maupun menggunakan instrumen modern seperti UV visible, FTIR, NMR, dan juga spektrofotometri massa. Nah, dengan memahami struktur, proses isolasi, dan metode identifikasinya, kita dapat mengetahui potensi flavonoid secara lebih mendalam, khususnya dalam bidang kesehatan dan farmasi sebagai senyawa yang berperan sebagai antioksidan dan agen terapeutik. Mungkin itu saja dari saya. Yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata atau kalimat yang belibet dan kurang dipahami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk terakhir saya ada sedikit pantun. Pergi ke kebun memetik delima, tak lupa membawa bunga melati. Flavonoid telah kita pahami bersama, semoga bermanfaat untuk ilmu dan nanti. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.